Minggu lalu, pasar saham kembali melorot. Dari level 7.600, IHSG kembali ke level 7.400-an. Perseteruan Israel dan Iran yang memanas membuat banyak orang was-was, hingga emas sebagai aset safe haven kembali naik. Apakah pasar saham akan terus meredup? Apakah masih ada kesempatan untuk para investor di pasar saham? Berikut ini analisis dan tips dari Roy Sembel, Profesor for Finance and Investment di IPMI International Business School. Jadi kalau bicara tentang market secara keseluruhan tidak terlepas dari kondisi makro global maupun makro lokal ya. Kalau dilihat makro global, sebenarnya dari The Fed beberapa bulan ini mulai kelihatan makin optimis ya, karena inflasinya mulai terkendali sehingga berani mulai menurunkan bunganya ya. Udah proyeksi ke depan mau ada berapa kali penurunan bunga. Tapi di Indonesia juga bahkan sudah diturunkan ya. Bank Indonesia sudah menurunkan bunga patokannya. Itu karena tadinya dipikir ke depannya akan aman-aman ya. Tapi yang jadi masalah sekarang kan mau ada perang besar lagi nih, mudah-mudahan sih jangan. Tapi kelihatannya bakal ada perang besar yang bisa mengganggu pasokan bahan bakar ya. Karena kita tahu kan Iran tuh salah satu lumbung oil dunia. Jadi kalau terjadi kenapa-napa, pasokannya akan terganggu lah di seluruh dunia dan akibatnya hukum ekonomi bahwa kalau pasokan terganggu, harga cenderung naik ya. Dan kita udah lihat tuh harganya udah mulai naik. Dengan harga mulai naik, kemungkinan yang tadinya proyeksinya bunganya bisa diturunkan semakin jauh, mungkin akan ngerem dulu nih. Karena potensinya kalau naik terjadi inflasi. Kalau di lokal sendiri sebenarnya berapa bulan terakhir malah bukan inflasi, deflasi ya. Jadi inflasinya negatif. Nah inflasi negatif itu bisa positif, bisa negatif. Kalau inflasi yang negatif yang positif itu maksudnya kabarnya jadi kabar positif kalau akibat supply shock yang positif. Jadi kalau supply shock artinya produktivitas meningkat, maka pasokan akan makin bagus dengan harga yang lebih terjangkau gitu ya. Jadi akibatnya nggak perlu naik lagi harga, malah bisa turun, masih tetap untung company. Tapi kalau misalnya inflasinya negatif akibat agregat demand yang turun, nah itu bisa bahaya ya, bisa berarti itu akan bisa mengganggu potensi ekonomi ya. Kalau yang di Indonesia pada beberapa bulan terakhir sebenarnya karena banyak terjadi company dan orang mulai ngerem konsumsi dan produksi ya, karena mau lihat karena ada ketidakpastian dalam transisi pemerintah, meskipun akhir-akhir ini udah mulai ada kepastiannya, diharapkan lebih smooth ya, karena syukur-syukurlah dari kepemimpinan Pak Jokowi ke Pak Prabowo kelihatannya masih bisa diklikkan, disinkronkan ya. Nah tapi kalau kita lihat faktor globalnya yang sekarang nih, faktor globalnya yang justru bisa mengganggu ya. Karena yang tadinya sudah mulai optimis dan indeks harga saham gabungannya mencapai rekor tertinggi, waduh udah seneng-seneng ya, naik, tahu-tahu sekarang udah turun lagi ya. Waktu itu rupiahnya juga sudah dari 16.000 sekian, udah turun ke 15.000 sekian, dan udah bunganya sudah diturunkan masih oke, tapi kelihatannya sekarang akan ada tekanan ya, biar gimana pun ada tekanan. Apalagi kalau kita lihat komposisi retail investor di Indonesia kan makin besar. Dan retail investor ini banyak anak-anak muda ya. Anak-anak muda biasanya swing emosinya tinggi ya. Jadi begitu ada berita negatif, sell, berita positif, buy. Jadi semacam kayak ada FOMO, YOLO atau apalah istilahnya ya. Nah dari situ swingnya di sisi lain bagusnya adalah likuiditas di pasarnya jadi bagus. Tapi likuiditasnya lebih karena emosi, bukan kepada fundamental. Ada fundamentalnya tapi didominasi oleh emosinya. Ya. Nah, kita harus belajar nih sama-sama literasi pasar supaya nggak cuma terpengaruh emosi sesaat. Ya, kalau kita belajar dari bapaknya investor Pak Warren Buffett ya. Nah, beliau kan ngelihatnya jangan terpengaruh oleh volatilitas sesaat. Yang penting kita lihat fundamentalnya seperti apa dalam jangka panjang ya. Kalau toh market naik turun dalam jangka pendek, ekonomi naik turun dalam jangka pendek, tapi kalau kita sudah beli company yang fundamentalnya kuat,
Nah, fundamentalnya kuat kalau menurut Warren Buffett kan ada 4 pilarnya. Yang pertama, pahami bisnisnya. Gimana lihat prospeknya itu berdasarkan strateginya, perkembangan pasarnya, posisi persaingannya, inovasinya. Kalau memang mereka bagus, nah itu bertahan dalam jangka panjang. Yang kedua, lihat track record dari pengurus-pengurusnya, BOD, BUC, dan pemegang saham pengendalinya ya. Kalau memang sudah bagus track record-nya, udah good corporate governance, mempraktikkan ESG, maka dia semakin bagus lagi. Yang ketiga, buktinya harus ada di laporan keuangan yang kualitasnya dipandang bagus. Nah, bagaimana ngelihat kualitasnya bagus? Itu kalau dari kacamatanya Pak Warren Buffett, lihat cash flow trend-nya dibandingkan dengan net income-nya, itu harus korelasinya positif. Nah, cash flow-nya cash flow from operation ya, bukan cash flow total. Kan cash flow ada cash flow from operation, cash flow from financing, from investment. Yang ngelihat bisnisnya harus cash flow from operation ya. Itu yang penting ya. Kalau di Warren Buffett, aproksimasinya bukan benar-benar cash flow begitu, tapi namanya owner's earning kan ya. Seperti itu, pendekatan tuh cash flow from operation. Kemudian yang keempat, lihat harganya ya. Nah, harganya jangan kena bubble. Kalau perusahaan yang bagus tapi lagi kena bubble juga nggak bagus. Jadi kalau kita melihatnya seperti itu, maka kita bisa lebih tenang dalam jangka panjang. Jadi kita bukan membeli selembar saham, tapi kita beli ownership dari perusahaan ya. You buy a company, not just buying a piece of shares gitu ya. Nah itu jadi emosi bisa lebih dikendalikan. Nah dalam jangka panjang itu akan bagus bagi market kalau banyak yang pakai fundamental, dan tentunya makin banyak berkembangnya investor yang pakai fundamental, jadi likuiditasnya tetap bagus, tapi likuiditas yang berbasis kepada fundamental gitu. Ya kembali kepada fundamental sebenarnya ya. Orang dengan mudah emosinya bisa dipancing ya, terutama investor-investor pemula yang baru, yang masih muda, yang belum ada pengalaman tentang terjadinya krisis, itu cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang sesaat gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat kepada fundamentalnya, itu meskipun kalau kita lihat yang satunya pelan-pelan, yang satu kita lihat mana yang berbasis fundamental gitu ya. Kalau toh kelihatannya lagi naik-naik tapi diragukan fundamentalnya, itu bahayanya nanti kalau ikut-ikutan jadi nyangkuters karena harus dibarengi dengan fundamental. Memang sih zaman sekarang di samping ada value dari tangible asset, aset-aset kasat mata seperti gedung, pabrik, dan lain-lain, tapi ada value dari intangible-nya. Intangible tuh bicara tentang yang tidak kasat mata seperti brand, reputasi, prospek ke depan. Nah itu kadang-kadang yang intangible-nya itu naik turunnya sangat dahsyat. Nah seperti itu, jadi harus intangible tapi gimana bisa dimonetisasi di masa depan. Jadi duitnya kayak apa, bukan cuma di cerita-ceritanya aja. Story is good, tapi how the story will be connected to the monetization-nya, jadi duitnya gitu ya. Duitnya tadi cash flow from operation. Jadi kembali kepada sarannya Pak Warren Buffett yang sudah terbukti berdekade-dekade, coba lihat itu 4 halnya itu ya. Tadi tentang company-nya itu, prospeknya gimana, bisnisnya gimana, ngerti nggak, kemudian apakah mereka mempraktikkan good corporate governance, kemudian kita lihat laporan keuangannya tuh yang cash flow from operation-nya dan net income-nya kualitasnya gimana, kemudian lihat harganya, jangan sampai harga yang melangit begitu, jadi company yang bagus tapi kalau harganya sudah nggak masuk akal, itu tidak jadi bagus untuk investasi ya. Jadi harus keseimbangan antara company bagus dengan harga yang wajar gitu ya, dan itu bisa bertahan dalam jangka panjang. Kecuali kalau Anda memang suka trading ya, bisa sih day trading itu berdasarkan market investor sentiment aja, buy sell, tapi itu not fundamental ya. Sebenarnya tuh yang trading itu bagus sampai tahap tertentu, tapi kalau udah sesuatu yang bagus, kalau udah berlebihan jadi tidak bagus kan. Jadi harus ada keseimbangan antara trading yang berdasarkan fundamental dan trading yang berdasarkan issues saja gitu. Sih banyak yang bagus. Unfortunately di Indonesia misalkan ada yang bagus-bagus ya. Contohnya
perbankan. Ternyata tuh dari tahun ke tahun tuh profitnya gila-gilaan karena marginnya dari net interest margin perbankan Indonesia masih sangat menggiurkan gitu ya. Tapi yang menggiurkannya itu bagi bank-bank yang besar ya. Karena mereka kuat, akibatnya mereka bisa dapat cost of fund yang rendah ya. 4 bank besar itu mereka bisa dapat cost of fund yang rendah. Jadi marginnya bisa lebih tebal. Dan kita lihat dari tahun ke tahun tuh profitnya gila-gilaan kan. BRI profitnya sampai puluhan triliun, Mandiri, BCA, BNI ya yang gede-gede begitu ya. Tapi kalau bank-bank yang kecilnya hati-hati juga nih karena mereka akan sedikit terjepit ya. Tapi ada banyak juga bank kecil sangat efisien karena dia punya niche tertentu ya. Ya ada beberapa bank sebenarnya dia bagus karena ada alasan tertentu. Nah, kalau yang ke depannya ini karena potensi harga komoditas akan cenderung naik meskipun belum tentu jangka panjang nih karena kan ada perangnya. Mudah-mudahan sih jangan perang, mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya kelihatannya udah mulai saling serang-serangnya, potensinya jadi akan merusak supply chain-nya dari minyak terutama ya, yang diikuti dengan harga komoditas lain. Itu berarti emiten-emiten yang terkait dengan komoditas akan diuntungkan ya. Kayak waktu itu, waktu harga batu bara lagi naik kan, jadi sultan semua tuh yang punya batu bara. Nah ini juga kalau dengan harganya oil naik, cenderung komoditas yang lain naik, itu akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan itu ya. Jadi di satu sisi perusahaan ini, tapi perusahaan-perusahaan lain karena cost of raw materialnya naik itu akan relatif tertekan ya. Tapi yang rasanya tetap bagus tuh perbankan nih, selalu dia bisa milih-milih nih ya. Bank-bank besar terutama karena mereka punya powernya luar biasa tuh 4 sampai 7 bank yang paling besar lah gitu.